sih. Ini kita lihat udah menutup ke arah Granger, udah menutup ke arah Lloyd. Fanny udah tidak akan lepas seperti yang udah gue bicarakan nih. Udah gak bakal. Gak bakal. Kalau masih dilepas sih udah lah ya. Jadi bakal jadi taman bermain untuk Favian harusnya. Iya, ya, walaupun banyak counter, tapi kalau ngomongin hero power, itu tetap akan bisa bergerak loh. Dia udah bisa dibilang udah tamat kan dari pergerakannya udah tahu semuanya harus ngapain. Kalia ban, Kimi ban. Kaleanya juga ya di sini. Gue kira Kiminya mau dieksploit loh, Be. Aku Mau malah dipakai second pick. ya tapi kayaknya terlalu beresiko nggak sih karena Kaleanya juga ditutup kan. Kalau misalkan Kiminya dikasih tapi dapat Kalea mungkin bakal dilepas sih Lin. Tapi sekarang kan ada Harith. Ya berarti Harith yang akan berhadapan dengan Moskov mungkin. Berat. Harith Moskov. Oke. Ini Harith free loh. Harith free tapi masih ada beberapa pertukarannya mungkin dengan adanya Joy, Suyo. Suyo, Moskov. Oke, gimana kalau misalkan kita asumsikan ke arah Matilda Lucas Matilda dan Lucas. nggak masuk ya untuk Imus ya? Terlalu terburu-buru bahkan. Oke. Kalau aku boleh bilang, kalau emang mereka mau ambil Matilda dan Lucas, berarti mereka harus mempertimbangkan Matilda Valentinanya dulu. Yang duluan yang show. I see. Ya benar-benar harus pikirin untuk long term ya, seenggaknya untuk tim fight besarnya. Ini dia teman-teman, kenapa alasannya satu sosok hero ini Lucas atau Naruto susah banget untuk muncul karena syaratnya banyak. Tapi satu hal juga yang kita lihat Kayeye kalau udah pakai Jawhead dia power banget. Dia pasti akan bermain ke arah jungle, invasinya itu nggak bakal ada hentinya Profesor. Early ya. Iya early-nya. Tapi ingat Profesor, dari catatan game sebelum ini yang tidak boleh dilupakan adalah jangan sampai Kayeye udah ngebuat a move, buat a moment dan tidak ada following up. Itu following up sebenarnya yang harus kita lihat ya. Karena dengan following up yang walaupun terlihat salah tapi kalau kompak ya itu berarti mereka tim, mereka kom sebenarnya. Benar, dan dari yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Bisa jadi bisa, itu dia. Dan sekarang kita sudah melihat ada Puvius yang muncul. Mungkin ini juga membuka ruang bagi Harith-nya ya. Agar lebih bebas. Dan Chushin, kalau udah kayak gini aku merasa pick ketiga boleh banget untuk ambil Zas langsung. Zasnya dulu. Iya. Zas or Yves. Apapun itu, dua itu bagus banget untuk menutup bagaimana kehadiran dari Harith. Tapi karena ada Chushin dan Harith, kayaknya Zas lebih oke. Oke. Dan sekarang ini juga bisa kita bilang dari metal detector yang dimiliki dari tim Liquid juga cukup baik. Zushin, dia bisa mendeteksi di mana seorang Ki berada. Ya. Dan kondisi saat ini Swallow mau nggak mau harus dapetin mid dulu sebelum di ban. Oke. Mid lane ya berarti antara Zas, Yves, atau tiba-tiba kita terkagetkan dengan Parsha misalkan. Bisa Wah. Zas Long range damage juga kan. Tapi lawan Harith loh. Dan Matrix Oh, terlebih Beatrix dahulu. dulu ya. Jawhead Beatrix, oke, nggak kalah power seperti Kalea dan Beatrix sebenarnya. Karena balik lagi ingin bermain dengan metode pick off. Tapi harus lebih aktif. Ki harus bermain bersama dengan Brans. Tapi durasi efek sisinya tuh nggak selama kali ya loh. Itu yang harus diwaspadai juga. Jadi sinergi benar-benar harus jalan seinstan itu. Ya, tapi setidaknya untuk berhadapan dengan Harith ya. Di late game dengan adanya si Halbert itu satu kali di biru minimal shieldnya hancur harusnya. Jawaban yang nyata juga Nyata ya. aja, iya. Beatrix versus Harith. Sampai ke late game pun damage-nya tetap akan dimenangkan oleh Beatrix. Mungkin kalau ngomongin burst ya, Harith juga salah satunya. Tapi jangan lupakan nih dengan 4 senjata yang bisa dikombinasikan. Zas tercium B. Langsung ditutup. Langsung ditutup ya. Ini udah dari awal sempat kita mention juga kalau misalkan Zas itu bisa ngejawab Chushin plus Harith. Nggak cuma Chushinnya doang. Makanya tadi gua kira di pick ketiga itu kan ada mid laner dulu. Apapun itu kan. Iya, apapun itu. Karena kalau kita ngomongin gold laner, sebenarnya gold laner yang mungkin masih banyak yang open kayak Moskov, Cloud, Iritel, itu masih bisa ngejawab loh sebenarnya. Cloud enak banget loh untuk lawan Harith. Iya. Dia di zaman first tinggal pakai BMI. Iya. Selesai BMI langsung. keluar udah out of team fight, langsung cari split push. Iya. Banyak banget opsinya yang bisa diambil juga kan. Kalau ngambil range-nya jauh juga ya balik ke rumah lagi juga it's okay. Tapi Chow ban, gak mau adanya pick off juga ya. Kita tahu Chow dari Widdy. Itu salah satu hero pick off yang collab damage-nya memang belum kelihatan. Tapi karena jungle belum ada dan di mid game, Harith bisa ngasih damage yang sangat eksplosif. Gue rasa Chow bahaya. Boleh sih. Oke, boleh. Dan sekarang kalau ngomongin ke arah kanan, secara nggak langsung kalian sadar gak? Ini ngebantuin para pasukan dari tim Liquid itu bisa nge-pick Haya. Iya, Chow. karena Tigreal Chow-nya ditutup. Tigreal. Atau bahkan jangankan Haya, Joy juga ayo kayaknya. Iya, Joy juga ayo. 4 Meiji. Karena kanan kan udah ngambil Suyo, Be. Iya. Tapi seenggaknya ada Harith, ada yang bisa pukulin tower. Dan Oke. kalau emang mau physical ya udah Hayabusa atau Link sekalian biar kejam.
Wow, Link Angelan, Ya, possible. possible banget. Ada Povius, ada Chushin. Tadi gue sebenarnya pengen nyebut Matilda X-Borg, tapi masalahnya lawan Beatrix kayaknya kurang enak ya. Wah, langsung berebet-berebet. Itu Makanya. Gimana? Berebet. Berebet. Lompat terus itu ntar dari armor itu takutnya. Makanya armor hilang ya udah pusing itu export Tapi ya jadi metode Haritnya hyper carry be maksudnya ya. harusnya. Nah tapi sekarang larinya kemana nih? Ke Assassin kah? Gue suka sih kalau memang mau ngambil ke arah Link Angela atau nggak usah pakai Angela pun fine. Oke, EVOS dulu berarti sekarang. Mid laner dong. Mid laner atau bahkan Hero Badan di depan dan akan tertuju ke arah Glue. Oh, kita dikagetin kah dengan pick terakhir Swelo? Aduh kaget banget gua. Surprise pick kah? Surprise pick. Dan seperti udah Sutosan, mereka udah tahu akan menggunakan apa. Aku merasa surprise pick sekalipun kayak akan tertuju ke Yves sih. Oh. Karena Zasnya udah ditutup kan. Nova nggak masuk ya Nova? Berat gak sih Nova? Novaria Beatrix gitu Terus maksudnya. enggak, benar. Nova terus tiba-tiba dia main Naya. Iya. Gimana? Berarti bakal tergantung, target tuh. tergantung ini jungle-nya kemana. Kalau gua rasa main Link masih bisa, kalau main Haya memang susah. Oke, Tapi itu Hayabusa. dia, Kakashi dan Gatot Kaca. Ya, dua pilihan yang paling wise untuk saat ini. Ini Physical sih- ada, magical ada. Ini sih kalau boleh jujur ya, sebenarnya masih aman untuk Yves. Tapi balik lagi, ada Hayabusa. Jadi 2 menit awalnya aja sih, Swelo harus tempel. Bro, ini juga dia, Gatotnya, ini juga anticipate Iya. untuk if itu sendiri. Benar. Dia bisa langsung EOG ke belakang atau EOG cover. Karena takutnya follow up cepat kan bisa datang dari Glue juga kan. Ya. Menarik banget. Dengan satu pick terakhir, EVOS akan beradu nasib di game yang kedua. Karena pilihannya mereka bertahan dan mengejar satu sama, atau mereka semakin terpuruk lagi di posisi yang gak aman. Melihat standar dari match ini akan berbahaya untuk EVOS dan Yves masih menjadi pilihan terbaik seperti yang tadi kita bahas. Itu dia, Yves. Dan Oke, sering lihat. kali kita mention ya soal Yves Chushin ini. Karena sebagai matchup mid lane setidaknya jarak dari Yves-nya sampai ke arah Chushin untuk beradu poke damage. Wah, satu game pembuktian ya. Jangan sampai EVOS terlena dengan game pertama dan gagal reset yang bisa membuat Liquid dapetin poin penuh. Oke, Lim. Kita lihat Liquid sedang berada di posisi yang sangat penting dengan poin yang untung. Sedangkan EVOS mereka di posisi merah dengan kondisi komunikasi yang terbatas. Tapi itu dia, match point. Mampukah sang macan putih menggigit sang kuda hitam untuk membawa ke game yang ketiga? Atau tim Liquid akan menang 2-0 tanpa balas? So, Ebel Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane, knockdown. Satu kata, reset. Itulah yang harus dilakukan oleh EVOS. Karena kita Oke. tahu mereka sangat berpengalaman. Mereka tahu power hero-nya. Tapi gimana cara menyatukan kepala, 5 kepala mereka. Itulah yang menjadi tantangannya. Ya betul sekali dan bahkan bisa kita melihat kondisi sampai saat ini posisi di mid lane aja ini bisa berbahaya dan bahkan kayaknya bisa terkena flicker early. Dan Iya. untung aja ini masih bisa diselamatkan. Tapi berarti tandanya rotasi kayaknya akan terbatas. Dia akan kalah untuk buka vision kalau Little Wonder kah atau karena buff yang dimiliki Favian kah. Jadi pressure bakal hilang ya. Pressure hilang. Oke, 3 trill untuk EVOS. Ya, mereka akan fokus ke arah damage-nya. Sementara untuk tim Liquid ID seperti biasa, Warcry untuk Kakashi atau Hayabusa. Karena dia butuh banget damage tambahan kan. Dia butuh make sure Shadow Kill ini bisa dapetin poin. Bahkan Red 3-nya aja pakai Frame Retribution. Jadi bakal banyak banget sumber damage tambahannya. Aran sadar ya dia bakal jadi frontline juga yang belum dasarnya tank. Tapi dengan Festival of Blood ada sedikit sustain nih yang bisa didapatkan. Oke, untuk hal seperti ini kita menyaksikan di mana Brans jadi salah satu poin penting banget. Karena untuk dari kondisi line up roster tim EVOS kita tahu Albert dengan Suyo-nya ini dia sangat bisa untuk mendapatkan power dari retribution-nya. Jadi itu sangat akan membantu dengan Brans yang berada di arah gold lane melawan Harit. Kayak back to basic juga gak sih? Suyo Jauhen. Tapi gak galak ya. Oke, tapi depan sana kita melihat di mana ada sosok dari seorang Swelo. Flicker for defensive dikeluarkan away. Dengan first blood, dua tim fight yang berbeda. Menandakan informasi tidak adanya sosok dari Favian dengan Shadow Kill. Oke. Sekarang harusnya Turtle bisa dikuasai dengan cukup aman. EVOS mereka nggak boleh lepas kendalinya. Nggak boleh. Mereka harus pegang terus, bahkan tetap harus bisa kasar. Oh, kita lihat di depan sana informasi tanpa adanya Quad Shadow menandakan tidak akan ada kontes. Tapi yes, kill! Bersama dengan seorang Aran, mereka melakukan team fight di depan sana. Apakah Albert berhasil dengan retribution-nya? Dengan ada Swallow dengan real world manipulation.
Mereka menangkap Aran. The best yang bisa mereka lakukan, tapi Regi tidak akan tinggal diam. Regi masih melebih. Regi jangan sampai tertangkap. Dan untungnya belum ada cukup damage yang bisa menumbangkan sosok seorang Regi. Ranking yang sangat berani tadi dari Yehas dan juga Aran. Tapi untuk hasilnya udah jelas, Mafiannya pun gak ready loh tadi untuk kontes. Tapi setidaknya mereka satu suara. Itu setidaknya, Profesor. Ya ini balik lagi sih komunikasi ya, yang mungkin udah terjawab. Pertanyaan yang begitu banyak mungkin dilontarkan untuk game yang pertama sudah ada solusinya di game yang kedua. Bermain lebih agresif, tapi ingat gak cuma di early gamenya doang, harus di mid gamenya juga karena winning condition tetap harus dijaga. Ya, dan kalau bisa lihat winning condition ini mereka juga based on draft. Jangan sampai mereka kelit sama tim Liquid yang memang draft di early-nya tidak cukup kuat dengan dual scaling. Ya, tapi untuk mid game ya hati-hati banget. Hayabusa dengan 1 atau 2 item, Haret dengan 1 atau 2 item. Mungkin dampaknya akan sedahsyat itu. Yang paling terancam sebenarnya tuh bagian frontline. Ini dua-duanya nggak ada frontline yang terbilang keras banget. Mungkin ya Regi. Oke, tapi lihat tampaknya Swallow harus membuka reward manipulation. Berhasil mendapatkan satu mobile kill, mencoba melindungi seorang Favian. Lihat body block from ini. Mereka masih melobby dengan harga ini di depan sana, bahkan Iron Siki turun gunung. Tapi itu dia body block dari Winnie dan juga Yeskill yang membuat Favian selamat. Padahal kalau bisa dibicarakan, Favian udah sisa jalan kaki di depan sana. Yang kalian nggak ada yang dikasih bebas. Ini benar-benar mau dimakan dari awal ya. Biar ada gap level dari Albert dan juga Vivian. Setidaknya. Mungkin Vivian bakal ngejawab nanti pas menit 5 ya. Jadi Haritnya yang bakal connect team fight 4-1 formasinya. Itu doang sih kayaknya yang paling masuk akal. Oke, tapi detektor dari Franz menandakan tidak ada apa-apa di depan sana. Dan para pasukan dari tim EVOS, mereka juga agak cukup lumayan khawatir dengan para pembuff filming dari seorang Albert. Dan ada satu hal yang juga cukup berbahaya, Profesor. Biasanya sebelum Turtle, ini ada tim fight tak terduga. Dan itu udah harus bisa diatasi oleh tim Liquid ataupun EVOS. Sebenarnya mau ngadu poke damage aja sih, menangin darah biar setupnya lebih enak. Skirmish ya tujuannya. Sekarang menunggu purple buff dari Favian sepertinya. Agak lama. Oh, tapi lihat di depan sana, Aran tidak akan tinggal diam. Crimson Dragon berhasil menghindari seorang Kei. Teamfight membuat terpasukan dari tim EVOS. Mereka poranda. Teamfight yang kurang cukup adil. Avatar Guardian for defensive. Memaksa mendapatkan KYY. Tapi dapatnya Aran. Berhasil dimakan oleh seorang Brans. Instant damage dari para pasukan dari tim EVOS. Menandakan kualitas dari sosok seorang Brans. Tapi nampaknya Favian tidak tinggal diam. Swallow menjadi target utama dan bahkan kehilangan Swallow bersama dengan seorang Albert hampir di depan mata Brans. Gak boleh masuk lebih dalam lagi. Iron Siki out of nowhere. Dia langsung bermain dengan flanking game bersama dengan Favian. Duo maut. Lagi-lagi combo dua rodeo ini mengerikan. Tapi seenggaknya Albert menahan Blade Swords. Dia sadar pengalaman dari match kemarin juga ketika Blade Swords udah dilepas. Kelar dia, ketangkep. Dead end berarti. Ya pasti dikejar terus ya. Dan War Axe juga kali ini Albert. Lebih memilih Spark of Fame juga. Yeskiel bakal coba target utama. Berhasil ditangkap kembali dan Aran di depan sana. Bakal coba dilempar dengan ejector tanpa adanya badan. Favian masih coba untuk bertahan. Terbakar berpasukan dari tim EVOS. Berhasil mendapatkan kembali satu turtle walaupun mereka harus kehilangan sedikit momentum dari KYY. What a play from EVOS. Wah, masih mau lebih ternyata Orange pun gak dikasih lepas. Ini dia pressure dari EVOS yang sudah ditunggu-tunggu mungkin. Di game pertama seakan kehilangan arah, tapi di game kedua mereka bangkit. Oke, berarti tadi tandanya satu sosok Iron Siki benar-benar menjadi penentu sekali di dalam team fight ya. Ya, pembeda dalam team fight ya. Tapi balik lagi mendapatkan turret outer di bagian top lane. Ini merupakan satu bonus dari tim Liquid ID. Jadi mereka nggak perlu memikirkan di bagian top lane ya. Dan balik lagi, ruang mana nih yang mau dikasih untuk Favian? Karena kalau misalkan harus bergantung kepada Turtle, kayaknya ada sedikit resiko yang harus dihindari sama tim Liquid. Oh, kayaknya atas sih. Gak mau ya untuk Buat sekarang ya. Udah menang soalnya kan. Ditambah kalau misal di atas, kondisi dari Brats harus dijaga sama KYY, mereka akan ada team fight jalan 4. Ya, ngebuang orang ya jadinya. Ngebuang orang. Jadi memperkuat Iron Siki di bagian bottom lane, tapi sepertinya masih belum dilakukan. Mereka masih ingin berkutat di bagian area dari River Turtle. Oke. Tapi kalau melihat kondisi saat ini, Turtle masih terlalu jauh dan memaksakan mendapatkan top turret adalah sebuah jawaban dari tim EVOS yang sedang berada dalam keunggulan 2000 gold difference. Meanwhile terpasan Iron Siki semaksimal mungkin tidak akan melepaskan turret yang dia miliki dari KYY untuk mendapatkan seorang Iron Siki dapat seorang Bandit Ruiz.
Flicker for defensive berhasil didapatkan. Meanwhile WD, Avatar of Guardian berhasil menyelamatkan dirinya, tapi Aaron jangan sampai terperangkap. Karena berbahaya sekali ketika mereka kehilangan salah satu member yang mereka miliki. Dan Favian bukan laning atas, tapi laning yang dimana EVOS akan stick together dengan 5 playernya. Di situ Favian bermain. Tapi ini mau dipaksa ke arena turret sepertinya. Mereka mau cicil. Tapi masih lumayan susah. Masih ada damage reduction dari inner turretnya. Dan kita akan melihat nih mungkin 1 lawan 1. Gua suka banget ini dia. Ini dia. Pertarungan 2 player assassin yang sangat-sangat kita nantikan. Apakah akan ada duel seperti di leg ya? Wah, kayaknya kalau sekarang enggak deh. Ada perbedaan 2 level ya. Bahkan 3 Albert. Dan level 13, baru Dan level 11 fighter dari ya. Faviannya. Dan fighter juga jangan lupa. Apalagi dari early game ini, waktu prime-nya banget nih buat Suyo mengamankan objektif. Oke, tapi nampaknya dari Favian ini ada cukup dilematik. Apakah perfect ataukah mereka akan menuju ke arah purple? Favian bertahan di belakang sana, berhasil mendapatkan 1 buah turtle, tapi nampaknya berpasukan dari tim EVOS. Mereka berhasil memukul mundur berpasukan dari tim Liquid dan kehilangan seorang Favian. Itu dia, Brans dengan dibiru prebet berhasil membuat Favian ter-take down. Sesakit itu damage dari Batrix si Halbert bersama dengan Malefic Gun. Oke, Dan itu bagus lagi. Crimson Beacon hanya trigger dan di depan sana lihat Brans kembali stick together. Benar kata Lim, kayaknya mau tidak mau di sini Favian harus ambil ruang dulu deh. Farming dulu, paksa farming apapun yang terjadi. Iya. Dan targetingnya kayaknya nggak boleh deh nge-follow siapa yang kena initiate. Benar-benar harus tunggu dan nyari nih. Entah itu bagian belakangnya seperti Willow ataupun seperti Brans. Karena belum ada Wind of Nature juga sampai sekarang. Ya, Beatrixnya juga masih bebas banget di belakang. Balik lagi sih, yang bisa menyentuh Beatrix dan Yves adalah merekanya sendiri yang mungkin out of position. Sekarang EVOS leading 5.000 gold. Oke. Ini menandakan bahwa mereka benar-benar berada dalam keadaan yang sangat stabil sekali dan masih mampu untuk mengendalikan game yang kedua. Power ya, Power banget. power banget ya. Konsil. Tapi lihat konsil terdeteksi kali ini. Informasi yang didapatkan dari KYY seperti yang kita sudah bicarakan di awal. KYY kalau ketika menggunakan sosok dari Chauhan terlalu agresif dan maka WD gak kuat menahan damage yang diberikan. Mereka akan kehilangan seorang KYY dengan sama Swallow. menunjukkan Swallow. Hilang begitu saja oleh seorang Aran. Lihat di belakang sana para pasukan dari tim EVOS membalaskan damage dengan sangat besar. Lihat damage yang diberikan oleh seorang Brans tidak bisa dibendung 2 point kill dan flicker for defensive. Berhasil membuat Brans too strong. Dan bahkan para pasukan dari tim Liquid berhasil mengamankan orange buff. Bukan untuk Favian, tapi setidaknya at least masih di tangan mereka. Satu informasi base sticker dari Brans dan Swallow udah kebuka. Wah, ini posisi dari Swallow lagi yang masih terdeteksi di depan sana. Bahkan ketika sudah mendeteksi juga ada Aaron Shiki. Alangkah baiknya tadi dari World Manipulation ini ditutup dulu dan kabur ke belakang. Tapi cukup terlambat ketika sudah terkena beberapa damage dari Chrono Dash. Dan sekarang Lord spawn. 5.000 gold masih dipegang sama EVOS. Harusnya nggak bakal jadi masalah sih teamfight barusan. Tinggal gimana caranya EVOS maintain untuk tetap bisa dapetin Lord tanpa membiarkan Liquid masuk ke dalam teritori River. Ya, dan bisa kita menyaksikan juga Liquid lebih memilih untuk melepaskan Lord yang pertama. Karena nggak wise banget kalau kita lihat dari kondisi mereka mau coba teamfight dengan 6.000 gold difference, itu nggak bakal cukup damage-nya. Mereka masih belum nemuin ruang juga nggak sih buat Aaron langsung dash in ke belakang gitu. Gak ada. Baru tadi aja, itu tadi juga karena Swallow yang nangkap kondisinya, bahkan Iron cuma respon aja, Profesor. Yang react ya. Iya, hati-hati juga karena mereka kekurangan high ground defense nih. Iya. Lihat dari Liquid, mereka nggak ada yang bisa clear secara cepat. Gak ada. Cushin loh. Sedangkan dari EVOS mereka udah punya Swallow, dia punya juga dari seorang Brans. Dan Lord untuk menuju ke arah tengah, jadi nggak masalah, pasif di tengah masih ada. Mungkin ya jawabannya ada di Aaron Shiki ya nanti. Karena buat sekarang dia udah punya Holy Crystal. Malahan buat EVOS nih yang harus hati-hati karena kita tahu sendiri Chrono Dash di late game itu shieldnya masif banget dan sulit untuk ditembus. Hanya ada di Brans mungkin si Halbert ya yang bakal ngejawab juga di sana. Oke, dan lihat Favian. di depan sana Shadow Kill. Favian menuju ke arah belakang, nggak bisa diselamatkan. Dan bahkan hilang begitu saja Unstoppable. Favian mencoba untuk mendapatkan 1 point kill, tapi nampaknya ini tidak cukup wise. Favian kehilangan dirinya ketika harus melakukan defensif. Untungnya masih ada Iron Shiki dan juga di sana Wedi. Bahkan nggak bisa ngebuka badan sama sekali. Oke, first man-nya apakah akan ditukar? Masih ada Holy Aran. Defense tadi, kelihatan masih kuat juga untuk ditahan. Tapi gimana dengan Super Wave? Minion yang ada di mid lane. Ini dia wave kedua yang cukup berat. Wedi mencoba untuk bertahan dan itu dia Aran. Damage nggak bisa dibendung, membuat pasukan dari tim EVOS. Langsung ada Swallow dengan Animal Manipulation dan Iron Seke. Flicker for defensive, membuat dirinya bertahan. Dan Swallow membuktikan kalau dengan hero powernya
di game yang pertama dia akan bayar. Yoji? Oke, Avatar of Guardian from nothing mendapatkan seorang Kayeye, terperangkap di depan sana. Bras mendapatkan satu dan rapatinya gagal. Bras! Kali ini Flicker for defense akan dikeluarkan dan Albert bahkan menuju ke arah belakang membuat para pasukan dari tim EVOS mereka kehilangan damager. Dua, damager mereka harus mundur. Defensive masih dilakukan oleh tim Liquid. Wow. Tim fight balik dari tim Liquid. Ketika mereka sadar mereka punya Favian, mereka langsung cari korban. Kaget loh itu harusnya. Satu tukar dua loh, Regiki ditukarkan dengan Widhi. Apakah ini akan menjadi awal dari EVOS untuk mundur dulu, reset dulu, karena mereka nggak boleh terburu-buru. Ingat, kita sudah sering melihat EVOS even unggul dengan lebih dari 8.000 gold lead. Mereka bisa kena comeback loh. Mau dipaksa kali ini. harusnya. Nggak bisa. Dari segi item pun udah kelihatan nih. Swallow dengan Winter Crown respect pastinya. Udah pasti. 8.000 gold. Dan nanti semakin late game harusnya EVOS bakal lebih peka ya. Mereka butuh banget yang namanya Winter Crown untuk bisa menghindari damage shadow kill dari Favian. Dan untuk Brans bisa win out nature juga sih. Dengan shadow kill yang lumayan cepet ya sekarang. Iya. Tapi kalau misalkan track expose Brans juga dalam masalah yang serius karena tadi flickernya itu udah digunakan. Dan satu hal sih yang bisa kita lihat. Iron Shiki, oke, kita tahu tidak owning, tidak unggul. Tapi so far selama team fight, Iron belum dalam masalah. Selama team fight. Selamat team fight ya. Balik lagi sih untuk sekarang, flickernya sesaat lagi baru akan ready. Makanya mungkin ada beberapa kalkulasi dari EVOS. Targetingnya mungkin akan ke Iron juga nih. Nah ya oke, kita bakal melihat di mana Swallow juga akan memberikan badannya dan ruang untuk bisa melakukan zoning out. Dan EVOS berhasil membalikan kembali keadaan untuk di game yang kedua. Ini dia, 8.000 gold difference. Mau tabrak dari depan, mereka udah pasti berhasil mendapatkan team fight. Perpasukan dari tim Liquid, mereka berpikir dengan sangat keras untuk bisa mendapatkan defensif. Dengan adanya Brans yang terlalu jauh dan tidak bisa tergapai. Purple-nya pun diberikan, sekarang tempo full untuk EVOS. Oke, Swallow? ke belakang dilempar oleh Kayeye. What happened? EVOS! What are you doing? What happened? Masuk lagi ke Brans sekarang. Bahkan masuk kembali berpasukan dari tim Liquid mencoba untuk mempertahankan base mereka. Lihat Widhi masih bisa selamat tapi Aran nampaknya harus tumbang di depan sana dengan damage yang diberikan oleh tim EVOS. Brans masih mau lebih, Lordnya berhasil terkait menuju ke arah bottom lane. Tapi ingat terpasukan dari tim EVOS, mereka masih siap untuk menuju ke arah base. Mendapatkan satu dan Widhi tertakedown. Base terbuka saat bebas dan ini bencana. EVOS membawa game ini ke game yang ketiga. Sang macan putih berhasil menggigit kuda dengan taring tertajam yang dia miliki. 1-1 menolak tumbang kali ini EVOS. Memilih untuk adanya game ketiga reset yang sudah mereka lakukan di game pertama membuahkan hasil yang manis. Bahkan sekarang tim Liquid terlihat kebingungan dengan gameplay agresif dari sang macan putih. Atau tadi itu cuma bait ya. Hanya untuk memancing Winter Crown dari Yves. Dan setelah itu, semua resource-nya akan tertuju kepada Yves. Lihat. Emang cukup menegangkan, tapi itulah permainan dari pasukan EVOS. Yang bahkan memang tidak bisa kita pungkiri, permainan yang cukup agresif. Dan silakan Profesor. Ya, ini dia ngebait zaman Force ya. Secara nggak langsung. Dan mungkin langsung di fight back. Untungnya EVOS masih menang di fight terakhirnya. Kalau tidak itu akan menjadi blunder yang akan selalu diingat di sepanjang sejarah MPL. Karena cukup mengejutkan Swallow yang ternyata ditargetkan barusan dengan ejector. Ya cukup menegangkan ya. Dengan aksi lemparan tadi, tapi seenggaknya EVOS mereka juga membuktikan bahwa sekarang mereka masih punya taring. Ya, Dan itu dia. Taring mereka tancapkan dan sang kuda hitam harusnya mereka udah mulai gemetar. Kalau mereka sadar yang mereka lawan EVOS. Walaupun